Salam warga kerajaan. Kita percaya hari Minggu ini luar biasa. Suasana cerah dan firman Tuhan ini luar biasa. Gimana bertema mengenakan kerendahan hati. Tanpa sadar di dalam kehidupan kita, termasuk saya, saudara, jujur, saya kadang-kadang dalam berbicara mungkin banyak kurang jadi berkat. Mari kita hari ini dengan tema yang luar biasa, gimana kita bisa mengenakan kerendahan hati. Kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai terang di tengah kegelapan dunia. Marilah melalui perkataan kita, ucapan kita, agar kita menjadi dampak. Dan saya percaya gereja GBI Rock Citra Harmoni akan mengalami betul besar. Amin, saudara. Kita buka di dalam Kolose 3:12. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Firman ini luar biasa. Inilah yang menjadi kelemahan kita. Terkadang kita kurang sabar. Kadang-kadang kita masih marah, saudara. Kadang-kadang kita merasa saya ini hebat, saya ini tanpa saya nggak bisa apa-apa. Nah, Tuhan sendiri menghendaki untuk kita itu apa? Memiliki hati yang rendah hati. Kenapa? Di saat kita rendah hati, kita menjadi dampak. Intinya, kita tidak sama dengan dunia. Kenapa? Kita ini adalah ciptaan baru. Sejak kita semua menerima Yesus menjadi juru selamatnya, kita dirubahkan dari perbuatan yang jahat, mengalami perubahan karakter. Tuhan tidak lihat berapa umurmu, berapa lama kita ikut jadi Kristen. Yang Tuhan mau, apakah ada buah-buah roh, yaitu apa? Kita memiliki kasih, kelemah lembutan, terlebih lagi apa? Penguasaan diri. Tanpa itu kita percuma. Kita ibarat gong yang berkumandang. Kita yang pintar rohmu, teori. Tapi kita hari ini belajar memiliki kelemah lembutan dan kesabaran. Karena kita sadar kehidupan kita itu diatur. Dan kita lihat di kanan kiri kita banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah melalui karakter kita harus mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Yaitu apa? Mau mengampuni. Saya bisa ngomong gini, saya udah ngalamin. Saya sendiri mengalami proses, yaitu apa? Melepaskan pengampunan dalam butuh waktu lama, saudara. Saya begitu mengalami tekanan, mengalami sakit kepahitan. Saya belajar doa, Tuhan, berikan saya hati yang lembut, hati yang rendah hati. Dengan kasih karunia Tuhan, akhirnya saya boleh dimampukan, walaupun saya harus mengalami sesuatu yang gak enak, saudara. Kondisi yang pertama, mengapa harus memiliki kerendahan hati? Yang pertama apa? Kita mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Tolong dibaca Kolose 3:12, bisa saya minta tolong salah satu. Kolose 3:12 dan 13. Karena
Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Amin. kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seseorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Kelihatannya tidak segampang itu ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Kadang-kadang kita itu tidak punya empati. Ada orang sakit, saya contoh tak kenal ya wis beno sakit. Nah, saya juga termasuk saya berubah, di mana orang-orang mungkin belum mengenal Tuhan, kita belajar mengasihi mereka. Mungkin kita bisa mendoakan mereka. Satu contoh, saya berada di rumah sakit. Waktu saya besuk salah satu orang, saya lihat ada orang sakit kebetulan dari kalangan di luar kita. Saya belajar, Pak, Ibu, boleh Bu, saya mendoakan, puji Tuhan. Nah, disitulah kita timbul apa? Rasa simpati, empati kita untuk orang lain. Nah, Tuhan Yesus memiliki karakter itu. Sudahkah kita memiliki itu, saudara? Bukan malah kita masa bodoh. Nah, yang 13 apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam. Wih, berat. Ada firman, besi menajamkan besi, manusia dengan sesama. Jangan jauh-jauh aja. Waktu saya dulu di sekolah Alkitab atau di sekolah teologi ya, satu kampus itu banyak ya, terbagi dari asrama. Ada kira-kira 8 asrama. Satu asrama itu, satu kamar itu terdiri dari 35 orang. Ada yang dari suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, suku Manado. Jujur aja, berbagai macam karakter. Tidak semua yang dikatakan sekolah Alkitab atau sekolah teologi itu baik-baik, saudara. Saya mengalami proses gara-gara handuk, gara-gara apa ya, cibuk, cintung, bisa berantem, saudara. Nah, kebetulan saya sekolah di salah satu yang sangat ketat, yaitu apa, menanamkan hukum Taurat, ketat sekali. Dan saya bersyukur dengan saya diproses seperti itu, saya semakin tahu bahwa hidup itu harus memiliki penguasaan diri. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kita tahu pengampunan apa? 70 kali 7 kali 7. Nah, saudara, intinya kita mengampuni itu tak berbatas. Kalau orang dunia, kamu mukul ya sapukul, orang dunia. Tapi tidak segampang itu. Saya juga belajar di saat saya waktu di tempat sini, saya melayani. Jujur saudara, saya belajar gimana saya diproses menghadapi orang-orang yang luar biasa. Tapi saya belajar gimana di saat saya membawakan firman Tuhan, saya belajar gimana saya praktek. Saya tidak mau ngomong tok.
Saya mau belajar gimana memiliki karakter Kristus. Di saat saya dihadapkan salah satu orang yang memang dalam tanda kutip keras, dan ya hampir saja saya terpancing, tapi saya belajar. Ya Bapak, minta Roh Kudus untuk memimpin saya supaya saya menguasai diri. Nah, puji Tuhan, dengan berjalan waktu saya semakin sadar bahwa tanpa pengampunan kita nggak bisa. Kenapa? Tuhan bicara apa? Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Saudara, kita belajar mengampuni orang lain. Seperti juga Tuhan Yesus mengampuni kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Yang kedua apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Kita ini adalah dewan musyawarahnya Allah. Kita ini adalah ambasador, saudara. Kita adalah duta-duta Kristus. Tugas kita satu, apa? Mempermuliakan Tuhan. Bukan melalui kita menjadi batu sandungan. Banyak orang mungkin, aduh, pelayanan Tuhan kok kayak gini. Nah, kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian firman Tuhan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kadang-kadang tanpa sadar kita tak terpesona. Aku melakukan ini biar dilihat orang, biar aku dipuji. Saya belajar gimana sebagai hamba itu kita belajar seperti keset, saudara. Kita nggak ada harganya. Seperti juga budak. Kita ini budaknya Tuhan. Tuhan mau apa, kita nurut. Di saat kita masih memakai kedagingan, tidak bisa, saudara. Kenapa Tuhan mau hidup kita itu benar-benar totality, yaitu apa? Memiliki kerendahan hati. Yang 1 Korintus 10:32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang-orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jemaat Allah kita ini mungkin melalui perkataan kita kasar, loh kok gitu ya, terus aduh aku gak gereja-gereja, aku mundur lah. Kita percaya melalui kita menjadi dampak dan kita banyak membawa jiwa-jiwa tempat ini. Kita percaya melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kita sadar hidup kita ini adalah membawa damai, membawa berkat, bukan membawa sesuatu yang gak enak, tapi kita membawa kasih Kristus, saudara. Dan yang ketiga apa? Menjaga hubungan dengan sesama. Itu penting, saudara. Kenapa firman Tuhan ngomong gini ya? Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan yang dibiasakan orang. Nah, di saat kita bertemu ini, kita saling menguatkan. Tolong Pak Gatot, Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi Efesus 4 ayat 32. 32. Ya, tetapi. Oh ya, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang Amin. lain, penuh penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Amin. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, amin. Tetapi hendaklah kamu ramah. Angin. Bu, jauh-jauh saya sendiri aja lah. Di dalam keluarga saya kecentok sama kakak. Memang gak segampang.
orang lebih bisa memaafkan kalau sama orang luar. Kalau sama saudara sendiri, aduh, sakitnya aku di sini ya. Tapi saya belajar gimana saya belajar seperti Kristus, gimana saya mengalami tekanan. Saya belajar mengampuni mereka, walaupun mereka anak-anak Tuhan. Tapi kita yang lebih mengerti firman, kita belajar untuk kita menjadi teladan. Tuhan Yesus mengajari kita apa? Tuhan telah mengampuni kita. Tugas kita ya itu apa? Kita bisa mengendalikan diri. Pertama apa? Kita kalau dipanasi orang, ada kadang-kadang ada orang-orang yang dalam tanda kutip suku pendek. Kita belajar mengasihi mereka. Apa perlu kita doakan? Gak usah ngomong jauh. Orang jadi Kristen itu walaupun sudah usia lanjut, gak jaminan. Ada yang masih anak-anak, tapi dewasa rohani. Berarti tanda kutip orang dewasa rohani itu bukan tergantung umur, tapi tergantung di mana dia mengenal Tuhan. Beberapa alasan mengapa kita harus memiliki kerendahan hati. Itu pentingnya. Yang pertama apa? Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Karakter kita, apakah kita menjadi Kristen sejati atau kita mirip setan, saudara? Kita sebagai milik Kristus seharusnya karakter kita penuh belas kasihan dan mudah mengampuni, saudara. Matius 11 ayat 22. Demikian firman Tuhan, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kadang-kadang kenapa kok seperti saya pribadi aja, dulu saya mengalami gagap sejak umur 5 tahun. Kenapa? Karena tidak tenang, saudara. Karena mungkin dalam satu spesifik masalah atau di dalam kita berkomunikasi tekanan keluarga, jadi kita mengalami sesuatu yang gak enak. Nah, jadi ada rasa minder. Nah, saudara, tanpa ketenangan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kita membuat keputusan harus tenang. Di dalam apapun, mungkin kita dalam pekerjaan kita ataupun di dalam pelayanan kita harus tenang. Kenapa? Di saat kita nggak tenang, kita nggak bisa berbuat banyak, saudara. Yakobus 4 ayat 6 apa? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Yang penting ya. Kenapa? Kita sebagai identitas anak-anak Tuhan, kita belajar dari ojo sombong. Karena ada lagu apa? Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani. Sekarang hidup kita itu sementara. Ada firman dengan tegas, bukanlah orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi apa? Yang melakukan firman-Nya. Loh, melakukan gimana? Kita sendiri suka ngamuan, masih suka ngambul. Kadang-kadang, wah, di tempat sana lebih enak, orangnya sabar-sabar. Loh, saya kebetulan punya satu mentor ya, sebelum saya masih sekolah minggu ya, saya masih remaja dipimpin. Di mana kamu jatuh, di situ kamu bangun. Itu kebetulan mentor saya itu orang Kupang, keras sekali orang. Tapi ya saya puji Tuhan, saya dibimbing secara rohani. Saya kalau salah saya dimarahi, saya bersyukur. Nah, kalau tanpa itu ya saya double.
jadi didik gimana, kebetulan dia tuh evangelis, salah satu dari Kupang, namanya Pak Martin Div. Saya terima kasih dibimbing dia. Tanpa dia saya nggak bisa apa-apa, karena dia benar-benar orang yang keras dan benar-benar totality kepada Tuhan. Saya diajar gimana cara kita melakukan firman. Saya belajar melalui hamba Tuhan itu. Memang nggak gampang. Pertama saya sempat mangkel, terus iya ya. Ternyata dengan dibimbing itu saya semakin sadar bahwa karakter saya itu harus seperti Kristus, bukan seperti yang lain. Alasan mengapa kita memiliki kerendahan yang kedua apa? Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, saudara. Penting. Ojo gini. Aduh, kamu tuh siapa? Di gereja bisa dengan Tuhan, siapa apa lah, saudara, jangan ya. Nah jelas ya, Pak kata 1 Petrus 5:5. 1 Petrus 5:5. 1 Petrus 5:5. Demikian firman Tuhan. Demikian juga. Demikian jugalah Amin. kamu, hai orang-orang muda, Yes. tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Saya dulu waktu muda, saya masih muda, maksudnya masih selesai sekolah, tamat, saya merasa gini, wah, saya bisa eksis. Nah, di saat saya kecentok kapok. Nah, di saat saya memakai kekuatan kita, benar-benar Tuhan banting. Kamu jangan sombong, tanpa aku kamu gak ada apa-apanya. Nah, jelas ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang rendah hati, saudara. Untuk melakukan rendah hati itu bukan sehari 2 hari. Kasarannya seperti emas, kita dibakar, diproses. Mungkin melalui teman kita, mungkin kita difitnah, mungkin lebih parah lagi kita diusir oleh orang-orang yang kita sayangi. Nah, apakah kita masih mengasihi mereka? Apakah kita masih rendah hati? Saya bisa ngomong, saya sudah ngalami gimana mengalami proses itu nggak enak. Saya harus tersingkir, tapi saya belajar di saat saya tersingkir, Tuhan Yesus kuatkan saya. Saya mau seperti emas murni. Saya benar-benar mau murni di hadapanmu. Di saat saya berseru itu benar-benar Tuhan pulihkan, Tuhan berikan saya kekuatan, hingga saya mampu melewati sesuatu yang gak enak itu ya saudara. Selanjutnya, apakah sebabnya kita harus memiliki kerendahan hati? Wah, ini penting saudara. Yang pertama apa? Supaya tidak menjadi batu sandungan, saudara. Kadang-kadang di dalam satu komunitas, masalah sepele undangan, soal salah tulis saja jadi masalah. Sepele itu. Sudah. Coba di dalam Efesus 4:29, tolong salah satu bacakan bisa? Efesus 4:29 bisa. Janganlah, bisa minta. Efesus 4 bisa. Efesus 4 ayat 29. Yes. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu. Waduh. Saya suatu apa? Ketika saya istirahat, saya coba makannya di salah satu warteg.
Saya kaget. Loh, ada bahasa persatuan sekarang. Wah, ya untungnya bukan anak Tuhan sih. Loh, kok ngomongannya? Bahasa Surabaya, kaget loh kok ini. Loh, makanya bagi mereka itu bahasa simbolis. Waduh, parah. Nah, saya sendiri orang Surabaya. Saya belajar. Memang sih karakter orang Surabaya itu keras, tidak kenean. Tapi saya orang Surabaya yang sudah diubahkan Tuhan. Mungkin saya dulu kalau marah ya sudah, ya saya berantas. Ya, tapi saya mau belajar gimana ya, cara kita ngomong kepada orang lain, membangun. Mungkin dalam menasihati orang ya, kamu tuh loh ngono, harus gitu. Kadang-kadang omongan kita tuh kasar. Nah, kita belajar mengatur intonasi kita. Ada kalanya ada orang-orang yang nggak siap. Dulu ada salah satu jemaat namanya Noel. Dulu orangnya keras, itu mungkin masih anak-anak. Nah, mungkin kita mungkin salah satu ngomong kasar dan tersinggung. Nah, setiap orang tuh memiliki karakter beda-beda. Ada yang tidak mau dikeras, ada yang mau dilembuti, ada yang tahan dikeras. Nah, kita nggak tahu. Tapi kita antar rata-rata. Gimana cara kita ngomong itu apa? Harus bijaksana. Mungkin kita menasihati orang apa? Dengan lembut, dengan sabar. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa instan. Ada kalanya yang bisa bertobat cepat, ada yang kalanya lama. Termasuk saya paling lama. Saya orangnya double. Saya dulu kecil, waktu SD, saya kan dulu suka berkelahi. Terus saya dulu kan dikeroyok. Nah terus saya pikir gini, wah saya harus punya kemampuan. Terus sama orang tua saya dijelaskan karate. Wah ini bagus. Terus ya udah, akhirnya ya kacau. Nah terus saya sadar ya, bahwa setiap sesuatu jangan kita pakai kekerasan, tapi dengan kasih, saudara. Dan terlebih apa? Yang mendengar itu apa? Waduh, aku mendapatkan kasih karunia. Ojo kita ngomong gitu malah, waduh, mentang-mentang khotbah, mentang-mentang jadi pendeta, ngomong sakwene dewek. Iso tak lho. Termasuk saya belajar kalau ngomong sama orang, terutama sama orang-orang yang saya kenal, walaupun saya belajar apa? Lembut. Kita menasihati dia dengan kasih. Dan saya percaya setiap firman yang saya omongkan dengan lembut tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya orang itu akan berubah, saudara. Yang kedua apa? Agar hidup menjadi berkat. Nah, saudara, Filipi 2 ayat 3. Janganlah melakukan apapun karena ambisi yang egois atau kesombongan. Sebaliknya hargailah orang lain dengan rendah hati. Waduh. Kadang-kadang kita melakukan itu untuk dilihat orang. Saya memberikan sumbangan ben masuk orang terkenal, dan saya diliput. Dosa doa dipamer-pamerin banyak. Nah, Tuhan ngomong apa? Jika kita berdoa masuk kamar, pintu ditutup. Kadang-kadang ya tidak semua ya. Kadang-kadang kalau kita berbahasa glosolali, bahasa roh, kadang-kadang banter-banteran. Nah, masalahnya tidak semua orang yang mengerti itu. Nah, kalau sesama kita enak. Nah, kita belajar gimana kita berdoa atau berglosolali, berbahasa lidah. Kita belajar tahu tempatnya. Bukan kita di jalan nanti dilokno senjipik.
orang gila. Kita belajar gimana kita menempatkan diri, kita berdoa. Dan setiap apapun yang kita omongan, kita jangan membuat orang mangkel atau membuat orang sakit hati, saudara. Nah, di dalam Amsal 3 ayat 27, tolong Pak Gatot. Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan. Ya, sebentar. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Asik lah. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara-saudara saya dulu pernah ikut tante di bengkel belajar sih. Kebetulan saya sedikit ngerti. Tahu-tahu di tengah jalan ada orang mogok. Saya bisa saja cuek, tapi saya belajar ya, memberi mereka walaupun tidak dengan uang, tapi dengan kemampuan saya. Ternyata terima kasih ya, saya ditolong. Ada firman, apa yang kamu tabur kamu tuai. Nah, di saat motor saya mogok, ada yang nolong saya, serius. Nah, saya percaya Tuhan tidak tutup mata. Di saat kita memberikan kemampuan, kalau kita bisa lah, itu tidak harus dengan uang, tidak harus. Mungkin dengan kemampuan kita nolong orang di tengah jalan, mungkin ada orang jatuh, kita tolong. Kita memiliki apa? Simpati, memiliki empati pada orang lain. Kehidupan kita seperti surat-surat dibaca orang. Kita harus mencerminkan Kristus. Di dalam Roma 12 ayat 10 apa saudara? Hendaklah kamu saling mengasihi dan menghormati satu sama lain lebih dari dirimu sendiri. Intinya apa? Kita tidak boleh menonjol. Saya pribadi aja, saya bisa khotbah. Saya sadar saya gak ada apa-apanya. Sebab itu kan anugerah Tuhan. Tanpa karunia itu saya gak bisa apa-apa. Saya sadar, saya ini orang yang gagap, gak bisa ngomong. Tapi karena kasih Tuhan saya dipulihkan. Dan saya juga sadar, di saat saya mengalami insiden jatuh dan apapun mungkin saya mengalami kecelakaan, Tuhan tolong saya. Sebab itu karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga apa? Hidup bisa berbagi. Nah saudara, Filipi 2:4 apa? Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, seperti juga di tempat ini, Pak Pendeta Richard, gimana dia memperhatikan orang lain. Di saat orang lain membutuhkan, mungkin di tempat ini ada perjamuan kasih, itu tidak sudah harus gimana juga memperhatikan sesuatu, mungkin besuk. Nah, juga termasuk pelayanan. Ini salah satu bukti ada rasa empati, peduli, karena dia tahu itu pelayan pekerjaan Tuhan. Dan satu hal, di saat kita diangkat Tuhan, siapapun kita, coba seperti Ibu Patia. Di saat kita naik, kita nunduk. Saya banyak belajar dari filsafat Jawa. Dadio pati. Semakin kamu berisi, semakin nunduk. Ojo ndangak. Kalau orang ndangak, kalau orang nggak ada isinya itu ndangak. Jadi contoh salah satu orang ya, bisa sedikit kita bengok-bengok, simpel aja. Saudara tahu ayam kalau bertelur, telur satu teriak-teriak satu kampung. Nah, seperti itu ilustrasi ya, gimana di saat kita ini bisa sesuatu dipakai Tuhan, apapun kita baca nunduk. Kenapa firman Tuhan
Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa meninggikan diri akan direndahkan. Nah, Tuhan mau apa? Kita hari ini apa? Memiliki hati hamba. Siapapun kau, baik multimedia, baik asal, apa musik, termasuk saya, semua apapun, kita belajar memiliki kerendahan hati. Filipi 2:5 apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga terhadap dia. Intinya apa? Kita itu harus sama seperti Yesus. Di saat Yesus melayani di tempat pelayanan, dia benar-benar hati. Dia benar-benar menjadi contoh, menjadi teladan. Mari kita hari ini belajar seperti Tuhan Yesus, gimana dia sebagai Tuhan, dia sebagai Allah, dia rela turun ke dunia, mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Kita belajar. Siapa tuh kita ini? Kita lahir dari debu dan tanah. Kita lelak boleh mati. Kita belajar seperti Tuhan. Dia itu raja segala raja. Dia rela meninggalkan tatanya di surga demi kita, orang-orang berdosa. Nah, yang kedua apa? Bagaimana memiliki kerendahan hati, saudara? Itu penting ya. Hidup takut akan Tuhan. Yakobus 4:10. Hidup takut akan Tuhan itu penting. Kenapa? Tanpa itu kita percuma, saudara. Yakobus 4:10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Nah, dan Dia akan meninggikan kamu. Gimana sih cara merendahkan hati di hadapan Tuhan? Pertama, kita harus sadar bahwa kita itu hanya songkok debu dan tanah. Ibarat kalau kita udah meninggal, kita nggak ada apa-apanya, saudara. Seperti juga Adam diciptakan, Tuhan mengembuskan nafas kehidupan. Intinya apa? Hidup ini adalah titipan dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ojo sombong. Kita ada, kita biasa, kita bisa apapun profesimu, itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita hebat. Ada firman ngomong gini ya, setiap manusia berbuat dosa. Intinya apa? Kita itu tidak ada apa-apanya, saudara. Segala kebaikan kita itu seperti kain lara, saudara. Selanjutnya apa? Menyadari kemampuan kita. Di dalam Roma 12:3, demikian firman Tuhan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Intinya apa? Setiap kita tuh punya porsi. Saya tidak boleh iri sama pemain musik karena saya nggak bisa. Kenapa? Kita punya talenta. Saya nggak boleh iri sama pemain keyboard. Karena apa? Tuhan itu memberikan setiap porsi karena apa? Talenta. Nah, di saat kita diberikan talenta, kita bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai nanti kita dipanggil, Pak Daniel,
Apa yang kamu lakukan di dunia selama kamu hidup? Nggak ada Tuhan. Wah, siap-siap. Siap-siap masuk api. Nah, Tuhan percayakan ini apa? Apapun karuniamu, Tuhan percayakan apa? Supaya kita tuh pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada firman ngomong gini ya. Ada orang dikasih 3, dikasih 5, dikasih 10, disembunyikan. Apapun potensial dari Tuhan, kita kelola, kita maksimalkan untuk Tuhan. Jangan kita pelit. Saudara-saudara WL bisa nyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak lihat, Tuhan lihat hati. Gimana kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Yang ketiga apa? Wah, ini tidak kalah penting. Jangan suka ngerendahin orang. Gimana kita memiliki apa ya? Kerendahan apa? Kerendahan hati kita nggak boleh apa? Ngerendahin orang, saudara. Coba Pak Gatot, Galatia 6 ayat 4. Tolong Pak Gatot. Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4. Tolong Pak. Demikian firman Amin. Tuhan. Baiklah. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya Yes. sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Yes. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Kebanyakan orang itu gini. Lihat tetangga orang. Loh, kalau orang itu sukses, aku kok gak? Jangan-jangan. Nah, saudara, kena jangan-jangan gak enak. Satu-satu gini. Sebuah teman saya aja lah. Satu profesi sekolah teologi. Lu kok dia jadi gembala, aku kok gak? Lu itu panggilannya. Kadang-kadang kita tuh lebih senang lihat rumput tetangga. Karena kita tidak sadar ya, Tuhan sudah memberikan kita talenta. Kita pergunakan itu untuk Tuhan, walaupun kecil. Saudara-saudara saya ini nggak sadar loh kalau saya bisa gini. Saya nggak tahu, saya itu waktu aku ini kayak apa ngomong gagap, bener. Nah terus saya sadar dulu, karena terus saya sadar ya, Tuhan itu punya rencana seperti di dalam Yeremia 11 apa? Terus Pak kata Yeremia 11. Yeremia 29 dan 11. Oh iya, Yeremia 29:11. Nah, Tuhan punya rencana untuk kita apa? Kita masing-masing, gak usah takut, saudara. Tolong. Demikian firman Ah. Tuhan. Sebab aku ini mengetahui Amin. rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh Amin. harapan. Benar ya. Tapi ada syaratnya. Nggak langsung instan. Asal kita apa? Mengenakan kerendahan hati. Oh, gimana kita